Di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul VR Factor yang dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film diawali dengan pasukan khusus yang ditugaskan untuk melindungi seorang pimpinan perusahaan yang bernama Anthony. Anthony menjadi incaran karena perusahaannya memiliki terobosan terbaru bernama Omega, yang membuat para mafia minyak kelabakan. Saat semua pasukan pengawal Anthony sudah siap, lengkap dengan senapan dan baju anti peluru, tiba-tiba saat sedang menunggu lift terbuka, salah seorang pasukan ditembak di bagian leher. Kemudian mereka pun diserang dengan dilempari granat. Semua pasukan pun terkapar, tapi seorang kapten masih terus berusaha menyelamatkan bosnya. Di balik kepulan asap bekas ledakan muncullah pasukan bertopeng yang menodongkan senjata ke arah mereka. Mereka pun mengarahkan senjatanya ke arah pasukan pengaman. Untung saja sang kapten berhasil membawa keluar bos Anthony menuju tangga darurat. Tapi siapa sangka di sana sudah ada pasukan bertopeng yang mengejar mereka. Meski semua terluka parah, tapi mereka tidak menyerah untuk tetap melindungi bos mereka. Hingga salah seorang pasukan bernama Wakyu tertembak. Kini tinggal sang kapten yang tertinggal untuk tetap melindungi Anthony. Kemudian saat akan menyelamatkan bosnya itu untuk kabur keluar lewat salah satu bangunan menara, si bos yang takut ketinggian membuatnya sedikit kerepotan. Padahal musuh masih terus mengejar mereka. Hingga saat mereka berusaha melewati jembatan yang ada di antara dua gedung pencakar langit itu, sang kapten tertembak di bagian kaki. Dan tak lama kemudian si bos juga tertembak di bagian kaki dan mengakibatkan ia terpelanting. Tapi untungnya saja sang pengawal sigap dan berhasil meraih tangan Anthony. Si bos pun tidak terjatuh. Meski tangannya terluka, ia tetap berusaha menyelamatkan bosnya. Kemudian tak lama, sebuah helikopter datang lengkap dengan penembak yang datang menembaki para pria bertopeng yang mengincar bos Anthony. Selanjutnya saat sedang masa pemulihan, Long Wei, kapten pasukan pelindung Anthony, tinggal di rumahnya di dekat pantai bersama keluarganya, yaitu putrinya yang bernama Fang Fang dan istrinya yang bernama Kaisin. Putrinya begitu cantik dan menggambar di perban tangan ayahnya yang terluka. Sayangnya sang putri selalu menggambarnya tanpa tersenyum. Kali ini Long Wei meminta putrinya untuk menggambar wajahnya yang tersenyum, tetapi sayangnya putrinya tidak mau. Mereka pun bercanda begitu menyenangkan, kemudian istrinya memberitahukan jika ia sudah mengajukan pensiun untuk suaminya, dan mengajaknya pergi ke Jepang sesuai rencana mereka dulu yang belum terlaksana. Kemudian tak lama pengantar kue datang. Istri Long Wei pun pergi membukakan pintu. Tapi siapa sangka ternyata itu adalah kelompok yang kemarin bertikai dengan Long Wei. Terlihat dari tato yang ada di leher mereka, dan yang mengejutkan adalah bukan kue yang mereka bawa, melainkan sekotak bom rakitan yang dibawa oleh istri Long Wei. Kaisin terlihat sangat ketakutan membawa bom yang waktunya terus berjalan, sedangkan Long Wei mulai panik melihat istrinya dalam bahaya. Long Wei meminta istrinya untuk tenang, tapi istrinya justru masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ia meminta putrinya dan suaminya untuk menyingkir, tapi Fang Fang, putri mereka, terus memanggil-manggil ibunya. Hingga ledakan pun terjadi. Beberapa waktu kemudian Long Wei dan putrinya pindah ke sebuah rumah di gang sempit. Mereka hanya tinggal berdua dan Fang Fang, putrinya, sepertinya mengalami cacat pada kakinya. Mungkin imbas ledakan yang terjadi waktu itu. Penampilan Long Wei pun kini berubah seperti tak terurus. Saat tiba di rumah dan makan bersama putrinya, Long Wei memberitahu jika ia sudah menemukan sekolah baru, di mana di sana putrinya akan menemui orang yang ramah. Tapi sayangnya Fang Fang hanya terdiam, dan tak lama kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya. Kemudian tak lama Long Wei mendapat telepon dari Dr. Lin, yang memberitahu jika putri Long Wei harus segera dioperasi karena ada pembekuan pada otaknya. Mendengar hal itu Long Wei pun sempat shock, tapi ia berjanji akan segera mengumpulkan uang untuk operasi putrinya. Selanjutnya di markas Blackstone, mereka baru saja meluncurkan manusia robot yang sangat super dan canggih. Dalam presentasinya, robot tersebut akan Dr. Chohen pamerkan ke seluruh dunia. Robot canggih itu dipresentasikan oleh seorang wanita cantik, tim dari Dr. Chohen yaitu Amy. Setelah berhasil mempresentasikannya, malamnya Amy pergi ke sebuah klub malam. Dan saat ia pergi ke kamar mandi, ia diikuti oleh seorang pria mesum.
Long Wei yang sedang berada di toilet karena baru saja memperbaiki kelistrikan di klub malam itu mendengar ada teriakan minta tolong. Seketika ia langsung menghajar pria yang akan berbuat kurang ajar pada Amy. Tak cukup di situ saja, ia kemudian terlibat perkelahian dengan teman-teman si pria mesum itu. Kemudian saat sedang berkelahi habis-habisan, ingatannya kembali pada saat yang paling membuatnya trauma, yaitu saat menjadi pasukan pengawal dan ledakan yang terjadi pada istrinya. Ia pun keluar klub sambil memegangi kepalanya yang sakit. Akibat ingatannya kembali dan membuatnya trauma. Bahkan sampai muntah dan harus meminum obat untuk bisa mengendalikan dirinya. Keesokan harinya saat ia kembali ke rumah, ia mendapat kunci rumahnya terbuka. Ia pun langsung waspada dan ia membawa pemukul baseball. Kemudian di atas meja ia mendapati tumpukan paperback berisi boneka. Ia kemudian mendengar suara dari kamar Fang Fang putrinya. Ia pun yang was-was langsung membuka pintu dan ternyata Fang Fang sedang tertawa bahagia dengan Amy. Ternyata Amy datang untuk berterima kasih. Ia mengetahui alamat rumah Long Wei dari Paman Diao, pemilik klub malam itu. Long Wei pun sangat bahagia karena sudah lama ia tidak melihat putrinya tertawa dan sebahagia tadi. Kemudian mereka berdua pun mengobrol. Amy sempat menanyakan kenapa Long Wei bekerja di bengkel. Kemudian dengan bakat yang dimiliki oleh Long Wei, Amy memberikan kartu namanya dan menawari sebuah pekerjaan menjadi pengawal pribadi di perusahaannya. Tetapi sayangnya Long Wei kurang tertarik dengan tawaran Amy. Saat akan pergi kembali bekerja dan meninggalkan Amy di rumahnya, tiba-tiba dari dalam kamar Fang Fang terdengar sesuatu yang terjatuh. Ternyata putrinya yang pingsan. Kemudian ia panik dan untungnya ada Amy yang memintanya untuk mengambilkan suntikan adrenalin agar Fang Fang sadar. Tak lama kemudian Fang Fang pun tersadar. Long Wei yang sebelumnya panik dan terlihat ngeblank jadi terlihat lega setelah putrinya tersadar. Keesokan harinya saat bekerja ia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan soal biaya. Long Wei sudah panik dan berjanji akan melunasi 2 hari lagi. Tapi siapa sangka semua biaya rumah sakit dan pengobatan putrinya sudah dibayar oleh Amy. Kemudian saat pulang ke rumah ia memandangi foto istrinya. Sambil ia teringat saat istrinya membuatkannya gelang yang dipercaya sebagai gelang penyelamat. Saat itu Long Wei begitu bahagia dengan istrinya. Dalam gelang pemberian istrinya itu ada 3 manik-manik yang melambangkan dirinya, istrinya dan juga Fang Fang. Tapi kini Long Wei hanya bisa menangis sambil mencium gelang pemberian sang istri. Kemudian ia memotong jenggotnya yang berantakan dan memotong rambutnya yang sebelumnya seperti tidak terurus. Ia pun kemudian pergi menuju markas Blackstone tempat Amy bekerja. Penampilan baru Long Wei yang kembali menjadi rapi pun membuat Amy sampai terkejut. Selanjutnya Long Wei ikut beberapa tes yang harus dijalaninya agar diterima bekerja di tempat Amy. Long Wei pun harus menjalani simulasi virtual. Di sana ia seperti ditempatkan menghadapi serangan sekelompok orang. Tiba-tiba dalam simulasi itu, ia melihat istrinya yang menjadi sandera. Ia pun tidak bisa melanjutkan tes yang sedang dijalaninya. Traumanya kembali dan ia harus meminum obat segera. Ia meminta segera keluar tapi tidak diizinkan, hingga tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata markas tempat Amy bekerja diserang oleh sekelompok orang. Untungnya Long Wei sempat selamat meski lengannya terluka. Kemudian saat keluar dari tempat persembunyiannya, ia melihat kenyataan banyak orang yang tergeletak. Kemudian ia melihat sekitar dengan CCTV di ruangan keamanan. Ia melihat Amy dan beberapa orang disekap dan ditodongkan senjata. Kemudian di ruang penyekapan, para penjahat meminta sandi dari penemuan Dr. Cohen. Tetapi Dr. Cohen tidak mau memberikan penemuannya itu ke tangan orang jahat, karena pertemuannya itu untuk perdamaian dunia. Mendengar apa yang dikatakan Cohen, penjahat itu pun menjadi begitu marah dan menembak teman-teman Amy yang lain. Melihat apa yang terjadi di ruangan utama, Long Wei mencoba mengambil perhatian para penjahat dengan merusak alarm. Kemudian Dr. Cohen yang tidak ingin memberikan penemuannya itu malah memilih memusnahkannya. Karena itu ia ditembak oleh para penjahat. Kemudian kegaduhan pun terjadi. Amy yang menjadi asisten Dr. Cohen pun tak ingin teman-temannya terluka sehingga ia bersedia menghentikan proses penghancuran sistem. Kini Long Wei pun menyamar menjadi salah satu pasukan dari para penjahat. Tetapi sayangnya keberadaannya terdeteksi oleh para penjahat. Ia pun diminta untuk berbicara dan melepas penutup mukanya. Hingga akhirnya ia terlibat perkelahian dengan salah satu penjahat di dalam lift. Sedangkan di tempat lain hampir saja kepala Amy hancur ditembak. Karena waktu untuknya membatalkan penghancuran program kurang 1% lagi. Tetapi untungnya di detik-detik terakhir Amy berhasil membatalkan perintah penghancuran program. Ternyata setelah Amy berhasil, ia dibohongi oleh si penjahat. Ia tetap saja tak dibebaskan bersama teman-temannya. Mereka malah akan dihabisi.
Dan kemudian Long Wei pun mencoba bernegosiasi dengan Jimmy, pimpinan para penjahat itu. Kini sebaliknya, Long Wei menjadikan Stephen, kaki tangan Jimmy, menjadi sandranya. Kemudian Long Wei pun meminta para sandera untuk dilepaskan. Dari ruang CCTV, Long Wei datang dengan Stephen yang menjadi sandranya. Di saat itulah Amy terkejut jika Long Wei lah yang akan menyelamatkan mereka. Kini Jimmy yang menjadi sandera Long Wei. Ia menempelkan senjata ke kepala Jimmy. Dan kemudian Long Wei meminta semua sandera keluar dengan segera, termasuk Amy. Tak lama terjadi ledakan, dan ada suara teriakan minta tolong dari seorang perempuan. Long Wei pun mencari di mana sumber suara itu. Tapi sayangnya saat mencari, obatnya terjatuh. Ternyata benar, kini Amy yang disandera oleh Jimmy. Tak mau terjadi sesuatu kepada Amy, Long Wei pun melepaskan senjatanya. Dan kemudian penjahat itu menembak Amy, dan kemudian Long Wei. Long Wei pun meminta Amy untuk pergi. Ia memilih dipukuli oleh Jimmy hingga terluka parah. Long Wei tidak berdaya karena perutnya tertembak, tetapi ia tidak ingin menyerah dan menemukan kembali semangatnya ketika melihat gelang pemberian istrinya. Ia pun bangkit dan menghajar habis-habisan Jimmy. Pertarungan pun terjadi begitu sengit antar keduanya. Long Wei pun tidak mau menyerah begitu saja. Dan ternyata apa yang terjadi pada Long Wei barusan masih dalam program seleksi VR operator. Ternyata tidak terjadi apa-apa dan dialah yang lolos. Saat Amy mengucapkan selamat kepadanya, Long Wei langsung memeluk Amy yang ada di hadapannya dan masih baik-baik saja. Sedangkan di rumah sakit, Fang Fang berhasil menjalani operasinya. Dan untuk pertama kalinya lagi, putrinya berbicara dan memanggilnya Papa. Long Wei pun menangis sambil memeluk putri yang sangat ia cintai itu. 3 bulan kemudian, Hari Sain pun diselenggarakan, dan Long Wei lah yang mengenakan dan mengoperasikan robot baja super canggih dan hebat penemuan Dr. Cho-hen. Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.